I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. Presidential threshold 20% gelisahkan Prabowo dan SBY. Pasca disahkannya presiden threshold 20%, dua ketua umum partai politik, Prabowo yang selalu merasa tersakiti dan SBY yang selalu prihatin, mendadak melakukan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut muncul akibat kegelisahan politik kedua ketua umum. Prabowo tambah tersakiti dan SBY tambah prihatin akibat kegagalan mereka memperjuangkan presidensial threshold 0%. Pertemuan mempopulerkan nasi goreng itu dilakukan dalam rangka menyikapi disahkannya Undang-Undang Pemilu secara aklamasi pada sidang paripurna DPR tanggal 21 Juli 2017. Banyak pihak yang menilai bahwa pertemuan yang berkedok gerakan moral itu adalah upaya meraih simpati dan dukungan di luar DPR, yaitu dari rakyat. Mengapa? Karena Prabowo dan SBY kalah memperjuangkan presidensial threshold 0% di DPR. Wakil-wakil mereka di DPR seperti Fadlizon yang kerjaannya kebanyakan nyinyir itu tak mampu memperjuangkan presidensial threshold 0%. Entah apa alasan Prabowo dan SBY mati-matian memperjuangkan presidensial threshold 0%. Seharusnya Prabowo dan SBY mengklaim lebih baik dari Jokowi, malu memperjuangkan presidensial threshold 0%. Bisa saja presidensial threshold 0% bila tidak ada calon berkualitas seperti Prabowo dan SBY. Apa tidak malu pada Jokowi yang menurut Prabowo dan SBY kualitasnya rendah, tapi menginginkan presidensial threshold 20%. Presidensial threshold 0% boleh-boleh saja, namun mayoritas anggota DPR tidak setuju. Lagi pula apa kata dunia, seandainya presiden yang terpilih adalah hasil dari presidensial threshold 0%. Wacana presidensial threshold 0% yang mati-matian diperjuangkan Fadlizon CS gagal disahkan menjadi undang-undang karena mayoritas anggota dewan menganggapnya sebagai kemunduran demokrasi dan membuat pemilu tak berkualitas. Sebelum presidensial threshold 20% ditetapkan dan disahkan, masing-masing memiliki kepentingan dan keinginan berbeda. Keinginan Prabowo dan SBY, presidensial threshold harus 0% karena keduanya tidak memikirkan kualitas demokrasi. Bagi mereka yang terpenting adalah jagoan mereka atau mereka sendiri bisa mulus menjadi calon presiden pada tahun 2019. Sedangkan dari pihak pemerintah menginginkan kualitas demokrasi dan pemilu dari tahun ke tahun makin baik. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan tetap mempertahankan presidensial threshold 20% atau bisa menaikkannya. Masing-masing memiliki argumen pembenaran dengan segala keunggulan dan kelemahannya. Kalau presidensial threshold 0%, semua partai bisa mencalonkan presiden secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Artinya, calon presidennya banyak dan walaupun terbuka peluang, namun setiap partai sangat kecil kemungkinannya memiliki calon presiden. Disitulah terjadi transaksi politik yang mengakibatkan kepentingan rakyat terabaikan. Kalau presiden threshold besar, partai kecil yang ketuanya berambisi mencalonkan diri sebagai presiden terhambat. Karena itu, timbul kegelisahan dan ketakutan jika mereka tak mampu melampaui presidensial threshold 20%. Jika hal ini terjadi, berarti partai tersebut gagal mengusulkan tokohnya sebagai capres 2019. Tapi bisa mencalonkan tokohnya jika berkoalisi dengan partai lain untuk mencapai presidensial threshold 20%. Presidensial threshold 20% lebih bergengsi dan terhormat jika membuka koalisi lebih besar sehingga pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu makin kuat. Dalam 2 kali pemilihan presiden sebelumnya, presidensial threshold 20% terbukti sukses diterapkan. Pada pemilu tahun 2009, SBY terpilih dengan menggunakan presidensial threshold 20%. Lalu mengapa ia pada tahun 2017 ini menilai seolah-olah presidensial threshold 20% merupakan hal yang salah? Ada apa ya sebenarnya?
Sama halnya dengan Prabowo. Pada tahun 2009 ia ikut cawapres dan pada tahun 2014 ikut capres dengan presidential threshold 20%. Namun dalam 2 kali pemilu itu rakyat tidak memberi keuntungan padanya. Apakah karena alasan kekalahan memalukan itu lalu Prabowo menginginkan presidential threshold 0%? Semua tahu bahwa pertemuan Prabowo dan SBY di Cikeas bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan ambisius mereka jelang Pilpres 2019. Bila mereka mencalonkan diri kembali, itu adalah hak mereka. Tapi jangan memainkan emosi publik dan memanipulasinya seolah-olah pertemuan itu adalah untuk publik. Tampaknya kekalahan Prabowo 2 kali berturut-turut membuat dirinya trauma dengan presidential threshold 20%, sehingga ia berusaha mempengaruhi pikiran rakyat untuk berpihak pada dirinya dan SBY dengan mengatakan bahwa presidential threshold 20% adalah konsep yang salah dan tidak demokratis. Presidential threshold 0% adalah lelucon politik yang memundurkan demokrasi, membodohi rakyat, dan melampaui batas keinginan manusia normal. Katanya macan Asia, masa maunya 0%? Kalau begitu bukan macan Asia dong. Manuver politik yang tak kenal lelah berburu kekuasaan tersebut dimanipulasi sedemikian rupa seolah-olah presidential threshold 20% adalah kesalahan total Presiden Jokowi. Suatu tuduhan yang berlebihan dan membesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak pernah ada. Usai pertemuan nasi goreng di Cikeas, Prabowo dan SBY lakukan konferensi pers, masing-masing mengeluarkan pernyataan yang berbeda. Tapi sasaran tembaknya sama, yaitu Presiden Joko Widodo. Inti pernyataan mereka adalah Prabowo merasa tersakiti oleh presidential threshold 20%, sedangkan SBY merasa prihatin. Oke, keduanya menyebut pertemuan itu sebagai gerakan politik dan moral. Tepatnya gerakan politik dan moral mereka sebagai tokoh yang lebih hebat dari Jokowi tercederai oleh presidential threshold 20%. Artinya pertemuan mereka tercipta bukan karena perasaan dan kepentingan rakyat tercederai, tapi karena aspirasi mereka memperjuangkan presidential threshold 0% untuk memundurkan demokrasi gagal total. Sesungguhnya presidential threshold 0 atau 20% hanyalah permainan elit partai, dan itu adalah hasil kesepakatan. Tak ada efek langsung untuk kepentingan rakyat. Bagi rakyat yang tidak mengerti dan buta politik, presidential threshold 0 atau 20% sama saja. Tapi bagi rakyat yang mengerti dan tidak buta politik, presidential threshold 0% adalah kemunduran demokrasi dan merupakan pembodohan terhadap rakyat. Presidential threshold 0% bukan cerminan keinginan rakyat, tapi keinginan Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang menghambat figur pemimpin yang memiliki komitmen nasional dan memiliki legitimasi politik yang kuat. Keinginan kuat 4 parpol yang memperjuangkan presidential threshold 0% adalah bukti bahwa mereka di DPR tidak memperjuangkan apa yang diaspirasikan oleh rakyat, tapi memperjuangkan ambisi pribadi mereka yang berbalut kepentingan rakyat. Benarkah Presiden Jokowi dan pembantu-pembantunya melanggar etik moral dan menjalankan kekuasaan? Tentu tidak, karena apa yang dijalankan dan dilaksanakan tetap dalam koridor aturan. Ambang batas pencapresan atau presidential threshold adalah hasil proses demokrasi yang diusulkan oleh pemerintah, dibahas di DPR, dan disahkan dalam sidang paripurna DPR. Ini artinya pemerintah tidak memiliki kekuasaan mutlak atau absolut. Menurut Presiden Jokowi, bila ada pihak yang keberatan dengan presidential threshold 20%, bisa menempuh uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ini negara demokrasi dan negara hukum. Itu yang dikatakan beliau, Jokowi. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Tolong bantu untuk kembangkan channel ini dengan cara subscribe channel ini di bawah dan like videonya dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih.